Halo semuanya, kembali lagi ke channel yang seadanya ini. Kali ini gue akan ngelanjutin pembahasan dari novel Tensei Kizoku no Isekai Bouken Roku, yang dimana ini adalah kelanjutan dari video yang kemarin. Oke, jangan berlama-lama lagi, langsung kita gasken. Nah, di video kemarin kan sampai pada pembahasan yang dimana Kain itu pergi ke tempat orang yang meracuni Sang Sen dan membentuk sebuah tembok untuk menyiksa mereka. Ketika para kesatria itu sedang memandangi benteng yang entah sejak kapan terbentuk itu, mereka pun melihat ada sebuah lubang yang terbuka di salah satu sudutnya. Lalu seorang anak laki-laki pun muncul dari dalam lubang tersebut. Melihat anak kecil yang tiba-tiba muncul itu, para prajurit pun mengambil posisi bersiap mengeluarkan pedang mereka. Daem yang menyadari kehadiran Kain pun memerintahkan kepada seluruh pasukannya untuk menurunkan pedang mereka. Mendengar hal itu, para prajurit pun melepaskan ketegangan mereka dan mengambil posisi tegap. Daem pun bertanya kepada Kain tentang bentengnya sambil memandangi benteng tersebut. Kain pun menjelaskan bahwa seluruh gang itu adalah tempat persembunyian Dark Guild. Jadi ia pun mengurung tempat itu agar mereka tidak bisa melarikan diri. Kain pun menjawab pertanyaan itu sambil tersenyum. Namun para prajurit menelan ludah mereka mendengar penjelasan singkat tersebut. Mereka tidak bisa membayangkan seberapa besar energi sihir yang dibutuhkan untuk membuat dinding setinggi dan sepanjang itu dalam sekejap. Mengenai pelakunya, Kain pun mengatakan bahwa dia sudah menangkap mereka semuanya, termasuk klien mereka. Mereka yang lainnya tak akan bisa keluar dari sana, jadi mereka pun harus membawa mereka secara bergantian. Daem pun mengerti dan segera memerintahkan pasukannya untuk menangkap para pelakunya. Mendengar perintah dari Daem tersebut, para kesatria dan prajurit pun masuk ke dalam melalui lubang yang dibuat oleh Kain. Lalu Kain pun berdiri di samping Daem sambil menunggu Dharmesia keluar. Karena sang raja menyuruh Kain untuk menangkap mereka, jadi Kain pun tidak membunuh mereka. Meskipun ada beberapa yang pingsan, tapi Kain merasa itu bukanlah masalah. Daem tidak menyangka Kain bisa semudah itu menemukan markas Dark Guild yang sampai saat itu tak pernah ditemukan. Kain pun mengatakan bahwa itu berkat dia yang memiliki pelayan yang luar biasa. Kain pun menjawab pertanyaan Daem sambil tersenyum yang membuat tubuh Daem yang mendengar hal itu sedikit bergetar. Para tawanan itu pun diikat dan ditarik oleh para ksatria. Para anggota Dark Guild yang ditarik keluar itu pun bingung melihat dinding yang entah sejak kapan ada di sana. Lalu akhirnya giliran para eksekutif Dark Guild dan sang kapten pengawal Sen yang dibawa keluar oleh ksatria. Di belakang mereka terlihatlah seorang pria berpakaian jas pelayan yang ikut keluar bersama mereka, dan dia adalah Dharmesia. Melihat Kain dan Dharmesia yang saling bercakap-cakapan memuji sihir mereka masing-masing sambil tersenyum, Daem pun bercucuran keringat dingin. Dalam hati Daem, ia memperkirakan bahwa pelayan Kain itu bukanlah orang biasa dan kekuatannya pun tak terukur. Daem pun penasaran sebenarnya orang seperti apa yang mengikuti Kain tersebut. Karena orang-orang yang ditangkap terlalu banyak, kereta yang disiapkan untuk mengangkut mereka pun tidak cukup. Akhirnya para anggota Dark Guild yang tersisa pun diikat dan mengikuti kereta dari belakang. Karena saat itu masih larut malam, Daem pun menjelaskan bahwa audiensinya akan dilakukan esok hari. Lalu Kain pun segera kembali ke mansionnya. Sedangkan Dharmesia setelah berbincang sejenak dengan Colin, ia pun kembali ke mansion Drintel. Hari esok pun tiba dan Kain pun bersiap untuk menuju ke istana kerajaan. Seragam bangsawan yang disiapkan oleh Sylvia kali ini pun agak berbeda dari biasanya. Kali ini ia memiliki beberapa jahitan emas. Kain pun meminta untuk memakai pakaiannya yang biasa. Namun Sylvia menggelengkan kepalanya dan tersenyum sambil menjelaskan bahwa hari itu ada audiensi. Jadi untuk berjaga-jaga, Sylvia pun menyiapkan pakaian resmi untuk Kain. Mendengar perkataan Sylvia, Kain pun membayangkan senyuman jahat sang raja dan kelompoknya, sehingga Kain pun mau tak mau mengenakan pakaian yang telah disiapkan. Kain pun menuju ke istana menggunakan kereta, dan para bangsawan kelas bawah pun sudah berkumpul di ruang audiensi.
Mereka sama sekali tak mengetahui alasan mengapa mereka dikumpulkan di sana, sehingga mereka pun menghabiskan waktu dengan saling berbincang sambil menunggu hadirnya bangsawan kelas atas. Dan seiring berjalannya waktu, para bangsawan kelas atas di atas Earl pun berkumpul. Tinggal keluarga kerajaan saja yang belum hadir. Lalu musik pun dimainkan oleh grup musik di aula menandakan kedatangan keluarga kerajaan, dan sang raja pun masuk bersama dengan sang Sen Hinata. Raja pun duduk di singgasananya dan Hinata pun duduk di kursi yang telah dipersiapkan di sebelah sang raja. Ketika semua persiapan telah selesai, Perdana Menteri Magna pun maju selangkah ke depan lalu mulai menjelaskan bahwa tadi malam markas Darkwill yang ada di ibu kota kerajaan telah ditemukan, dan pasukan yang terdiri dari prajurit dan ksatria telah melakukan penyergapan terhadap mereka. Mendengar hal itu, para bangsawan yang berbaris itu pun tak bisa menahan untuk menyuarakan keterkejutan mereka. Suara kegembiraan mereka pun menggema di seluruh aula, namun ada juga di antara mereka yang memicingkan matanya. Setelah suara itu mereda, Magna pun melanjutkan dengan mengatakan bahwa hal yang memicu hal itu adalah adanya kasus penyerangan terhadap sang Sen ketika ia sedang ada acara memasak di daerah kumuh. Beruntung sang Sen bisa dipulihkan dan kini ia sudah sehat kembali, dan tentang pembasmian Darkwill itu terjadi berkat penyelidikan yang dipimpin oleh Viscount Cain von Silford. Magna pun memperlihatkan Cain untuk maju. Cain pun terkejut karena tiba-tiba dipanggil, namun ia tetap maju dan berlutut di hadapan raja sambil menundukkan kepalanya. Setelah melihat Cain membungkuk, Magna pun melanjutkan kata-katanya bahwa penangkapan Darkwill itu dilakukan dengan cepat dan damai sehingga banyak barang bukti yang ditemukan. Penangkapan itu juga dilakukan tanpa menimbulkan korban pada pasukan ksatria dan prajurit. Oleh karena itu, yang bersangkutan berhak diberikan hadiah, dan untuk hadiahnya itu akan dijelaskan oleh Yang Mulia Raja. Lalu Magna pun mempersilahkan sang raja untuk menjelaskannya. Setelah melihat Magna mundur, sang raja pun mengangguk dan mulai berbicara. Sang raja pun berterima kasih kepada Cain atas kerja kerasnya membasmi Darkwill di kerajaan tersebut, yang bahkan dikatakan sebagai sisi gelap kerajaan Esford. Dan Cain juga tidak membiarkan satupun dari prajurit dan ksatria kerajaan yang menjadi korban. Dengan ini, sang raja pun mempromosikan Cain menjadi Earl dan meminta Cain untuk terus memerintah kota Drintel. Cain pun terkejut dan membuka matanya lebar-lebar mendengar dirinya tiba-tiba dipromosikan dari Viscount menjadi Earl. Itu terjadi karena dia tidak mendengar satupun pemberitahuan tentang hal itu sebelumnya. Setelah menghela nafasnya, Cain pun kembali menundukkan kepalanya. Cain pun menerima promosi itu dengan senang hati dan akan meningkatkan kerja kerasnya demi kejayaan kerajaan Esford. Suara ribut pun terdengar dari barisan para bangsawan. Sebagai bangsawan kelas rendah, Viscount adalah peringkat tertinggi. Namun baik dana dan kekuasaannya masih jauh dibandingkan bangsawan kelas atas. Meskipun Cain seorang bangsawan sejati, sekarang di hadapan mereka tiba-tiba ada seorang anak berusia 10 tahun yang dipromosikan sebagai Earl, yang merupakan bangsawan kelas atas, yang membuat para bangsawan itu sangat terkejut. Mendengar suara kedebutan itu, sang raja pun memberi isyarat dengan tangannya lalu mulai berbicara. Karena kejadian penyerangan terhadap Sen terjadi karena kelalaian Cain yang telah meninggalkan posisinya, maka sang raja akan menghukum Cain karena meninggalkan posisinya ketika sedang dalam misi perintah langsung dari raja. Karena itu, sang raja yang tadinya akan membebaskan pajak kota Drintel, mulai tahun depan Cain akan membayar pajak seperti biasanya. Itulah hukumannya. Terkait hukuman tersebut, sang raja sebelumnya telah membahasnya bersama dengan sang Perdana Menteri. Bagi Cain pasti tak akan masalah hukuman apapun yang diberikan. Untuk itu mereka pun mencari hal yang bermanfaat bagi kerajaan. Jika itu adalah pencopotan status kebangsawanannya, Cain mungkin akan senang dan meninggalkan kerajaan itu dengan bebas sebagai petualang. Mereka pun tak mungkin bisa melepaskan Cain yang merupakan seorang utusan begitu saja. Dan karena itu, dengan mengambil pajak dari kota yang berpotensi memiliki populasi lebih dari 10.000 orang itu akan bisa menjadi lahan basah bagi anggaran nasional. Cain pun hanya menundukkan kepalanya dan menyetujuinya. Namun, mendengar Cain yang dipromosikan sebagai Earl, ada beberapa bangsawan kelas atas yang tidak senang dengan hal itu, dan salah satunya adalah Marquis Cordino. Cordino pun mempertanyakan alasan mengapa orang yang telah menerima hukuman itu masih bisa dipromosikan sebagai bangsawan kelas atas. Selain itu,
Kain juga masih berumur 10 tahun. Apalagi Kain hanya memerintah kota kecil dengan penduduk beberapa ribu orang saja. Sehingga Kordino pun tidak setuju dengan promosi itu dan tidak yakin Kain akan bisa menanggung beban sebagai bangsawan kelas atas. Beberapa orang dalam fraksi yang mendukung Marquis Kordino pun menyuarakan persetujuan mereka. Lalu sang raja pun mengerutkan alisnya, menjelaskan tentang hal yang tidak diketahui oleh Kordino bahwa kota Drintel sekarang telah dikembangkan dan kini telah memiliki populasi lebih dari 10.000 orang. Selain itu, yang mendapatkan hukuman bukan hanya Kain saja tapi Kordino juga. Sang raja pun sudah mendengar bahwa Kordino telah memanggil paksa Kain yang sedang dalam misi perintah langsung melindungi Sein untuk alasan yang tidak penting. Dan karena celah itu akhirnya penyerangan pun terjadi. Sang raja pun menghukum Kordino dengan denda 10 koin platinum kepada kerajaan. Marquis Kordino pun mengerti 10 koin platinum itu setara dengan 100 juta yen, sehingga itu bukanlah jumlah yang dapat dikeluarkan dengan mudah. Marquis Kordino pun menunduk dan kembali ke posisinya semula dengan wajah yang buruk. Penghargaan dan penghukuman pun telah selesai. Ketika para bangsawan berpikir bahwa audiensi itu akan segera berakhir, Magna pun melanjutkan perkataannya bahwa akan ada satu pemberitahuan lagi. Setelah dipersilahkan, sang raja pun mengangguk mendengar perkataan Perdana Menteri Magna. Sang raja pun mengumumkan bahwa putri ketiga Telestia dari keluarga kerajaan, putri kedua Duk Shantana dan putri tertua Duk Liebet, Tivana von Liebet akan bertunangan dengan Earl Kain von Silvold Drintel. Mendengar hal itu, terdengarlah suara keributan dari para hadirin karena mendengar bangsawan yang baru berusia 10 tahun dan baru dipromosikan menjadi bangsawan kelas atas mendapatkan istri dari keluarga kerajaan dan keluarga Druk. Terlebih lagi, Tivana adalah seorang komandan Royal Knight yang dikatakan merupakan orang terkuat di kerajaan tersebut. Kain sendiri yang tidak diberitahu akan pengumuman itu pun terkejut. Marquis Kordino yang sedang kesal itu pun juga terkejut dan matanya pun terbuka lebar-lebar serta mulutnya bergetar. Sedangkan Duk Erik, yang sedang ada dalam barisan itu pun tersenyum dengan gembira. Sebagai penutup, sang raja pun mengumumkan bahwa pertunangan itu akan dilakukan 20 hari lagi. Dengan itu, raja pun menutup kata-katanya. Lalu Perdana Menteri Magna pun maju untuk menutup audiensi hari itu dan mempersilahkan sang raja dan sang Sein untuk meninggalkan ruangannya. Raja pun mengangguk dan menghilang ke barisan belakang bersama dengan Hinata yang tetap diam dari awal sampai akhir. Setelah itu para bangsawan kelas atas pun bubar sambil membicarakan hal itu. Itu adalah sebuah berita besar yang mengejutkan. Ada juga beberapa bangsawan yang menghela nafas karena sebelumnya mereka mengincar Kain dan berniat mengirim putri mereka untuk maju. Namun mereka merasa mereka bukanlah tandingan bagi keluarga kerajaan dan keluarga Duk. Kain pun juga ingin meninggalkan ruangan dan kembali ke mansionnya. Namun ia dipandu ke ruang pertemuan oleh pelayan. Sambil menunggu dan menghabiskan waktu di sana, Kain pun meminum teh yang telah disediakan. Tak lama kemudian, sang raja, Perdana Menteri Magna dan Duk Erik dan beserta ayahnya, Gam pun masuk ke ruangan tersebut. Sang raja pun duduk di tengah dengan ekspresi wajah yang lega karena ia senang akhirnya telah mengumumkan pertunangan itu. Karena ia terus diserang oleh Telestia untuk segera mengumumkan pertunangan mereka. Dan karena sang raja memang tidak bisa membiarkannya sampai Kain menjadi bangsawan kelas atas, jadi hari itu adalah waktu yang sangat pas. Gam pun juga terkejut karena ia juga tidak diberitahu tentang hal tersebut. Meskipun demikian, Gam tetap tersenyum karena dia senang anaknya telah dipromosikan. Setelah itu Kain pun mulai dijelaskan tentang segala hal dan setelah 1 jam barulah Kain dibebaskan. Kain yang sudah kelelahan secara mental pun langsung kembali ke mansionnya menggunakan kereta. Ketika Kain memasuki mansion, ia pun melihat Colin dan Sylvia yang telah berbaris bersama dengan para pelayan lainnya. Dan pandangan mereka semua termasuk patung naga yang menjadi hiasan di mansionnya itu pun terpusat ke arah Kain. Kain pun mengatakan kepada mereka bahwa di audiensi tadi dia telah dipromosikan sebagai Earl. Dan pertunangannya juga telah resmi diumumkan di mana perayaannya akan dilakukan 20 hari lagi. Seluruh pegawai di rumahnya pun serentak mengucapkan selamat sambil membungkukkan tubuh mereka. Setelah mengucapkan rasa terima kasihnya, Kain pun memasuki ruang kerjanya.
Saat ini Kain hanya bertiga bersama dengan Colin dan Sylvia. Ia pun beristirahat sejenak sambil meminum teh yang dibuat oleh Sylvia. Colin dan Sylvia pun tersenyum lebar, merasa sangat senang seolah itu adalah pencapaian milik diri mereka sendiri. Terlebih bagi Colin yang sebagai kepala pelayan di sana yang bertugas menjadi pengganti Kain melindungi mansion itu ketika Kain tidak ada. Dahulu, ketika Colin untuk pertama kalinya terpilih sebagai kepala pelayan di keluarga Baron tersebut, ia telah mengalahkan para pesaingnya dan kini tuannya telah menjadi Earl sehingga ia pun sangat senang. Ketika Kain berkata ia ingin sedikit bersantai, Colin pun menjawabnya dengan mengatakan bahwa Kain harus menyelesaikan urusan yang belum terselesaikan terlebih dahulu. Colin pun menatap ke arah dua tumpukan surat dari para bangsawan yang menginginkan pertemuan perjodohan dengan Kain. Kain pun menatap tumpukan surat di hadapannya lalu menggeletakkan sebagian tubuhnya di meja. Kain yang telah menyerah dalam menulis jawaban surat-surat lamaran itu pun menggunakan sihir transfernya berpindah ke mansion di kota Drintel. Hal itu dilakukannya juga untuk memberikan laporan kepada kakaknya si Alex. Suara keterkejutan Alex pun menggema di seluruh ruangan kerja Kain karena ia mendengar kabar bahwa Kain telah dipromosikan menjadi Earl. Darmesia yang berdiri di belakang pun terlihat memasang ekspresi senang karena menjadi seorang Viscount saja sudah di luar dugaan Alex, apalagi sampai dipromosikan menjadi seorang Earl yang merupakan bangsawan kelas atas. Kain juga melaporkan bahwa karena kesalahannya kali ini kota Drintel pun akan membayar pajak mulai tahun depan sebagai hukumannya. Melihat Kain yang menyampaikan itu dengan penuh penyesalan, Alex pun tersenyum dan tidak mempermasalahkannya karena berkat peningkatan populasi dan pengerahan tenaga kerja mereka bisa memiliki banyak objek pajak untuk segera diambil. Justru malah aneh jika daerah sestabil Drintel tidak ditarik pajaknya, sehingga itu sama sekali bukan masalah bagi kota Drintel. Bahkan sekarang mereka bisa membayarnya 2 kali lipat. Mendengar jawaban dari Alex itu, Kain pun mengelus dadanya karena lega. Dan ketika Lula dan Laura mengucapkan selamat kepadanya, Kain pun tersipu malu. Lalu ada satu pemberitahuan lagi yang harus Kain beritahukan kepada Alex. Kain pun meminta kakaknya Alex untuk ikut bersamanya ke ibu kota minggu depan karena Alex juga telah dipromosikan menjadi seorang baron. Alex pun terkejut, membelalakan matanya dan mulutnya pun bergetar. Saking terkejutnya Alex sampai-sampai suaranya pun tak bisa keluar. Bahkan Alex yang sangat berbakat itu pun tak mampu menyembunyikan keterkejutannya. Sebelumnya, ketika acara audiensi telah selesai, Kain bersama dengan sang raja dan yang lainnya sedang membicarakan langkah ke depannya di ruang pertemuan. Di sana, Kain pun mengungkapkan sebuah permintaan kepada sang raja. Karena sekarang Kain sudah menjadi Earl, jadi ia pun lebih sering berada di ibu kota. Mengingat saat ini kota Drintel telah berkembang dan populasinya juga sudah melebihi 10.000 dan akan terus berkembang. Jika Kain terus berada di ibu kota dalam waktu yang lama, maka itu akan membebani kakaknya si Alex. Selain itu, kota Drintel berada sangat dekat dengan hutan monster dan di dalamnya juga ada dungeon. Jika terjadi sesuatu, maka akan sulit bagi Alex dengan statusnya sebagai rakyat biasa untuk menanganinya. Sang raja pun mengerti apa yang dimaksud oleh Kain. Karena sekarang Kain sudah menjadi seorang bangsawan kelas atas, sang raja pun mengerti pasti Kain juga ingin wakilnya juga seorang bangsawan, sehingga sang raja pun mengangkat Alex sebagai baron. Ketika sang raja melirik ke arah Perdana Menteri Magna, sang Perdana Menteri pun mengangguk tanpa kata. Gam pun juga terkejut dengan permintaan Kain yang sangat tiba-tiba itu, karena Jin yang merupakan anak pertamanya akan menjadi penerusnya sebagai Margrave. Sedangkan anak ketiganya, Kain, kini telah menjadi seorang Earl dan hanya Alex yang akan diperlakukan tanpa pangkat. Menyadari hal itu, Gam pun tersenyum. Gam pun meletakkan tangannya di meja dan membungkuk untuk berterima kasih kepada sang raja yang diikuti oleh Kain. Sang raja pun menyuruh keduanya untuk mengangkat kepala mereka karena menurutnya pengembangan kota Drintel itu juga berkat keahlian Alex juga. Jadi pemberian promosi itu tidak akan menjadi masalah. Selain itu, Alex juga sudah dewasa. Keduanya pun mengangkat kepala mereka bersamaan dengan tawa sang raja. Setelah itu mereka pun meninggalkan ruangan itu dan Kain pun berbincang sedikit dengan Gam untuk membahas tentang promosi mereka dan rencana mereka untuk membuat perayaan karena hal itu. Mereka berdua pun tertawa dan begitulah keputusannya. Mendengar penjelasan Kain itu, mata Alex pun memerah. Untuk beberapa saat Alex pun menutupi wajahnya dengan kedua tangannya dan waktu pun mengalir dalam keheningan.
Alek pun berterima kasih kepada Kain karena dia sangat bahagia karena memiliki adik yang sangat luar biasa seperti Kain. Melihat Alek yang meneteskan air mata kebahagiaannya, Kain pun menggelengkan kepalanya dan mengatakan bahwa itu semua karena kemampuan Alek yang luar biasa yang membuat sang raja mau menyetujuinya. Mendengar percakapan mereka, Lula dan Laura pun juga ikut menangis, sedangkan Darmesia, ia hanya tersenyum. Lalu Kain dan Alek pun berjabat tangan. Sambil tersenyum, Alek pun mengungkapkan tekadnya untuk bekerja keras dalam mengembangkan kota Derinthel meskipun dia harus memanfaatkan energi sihir Kain lagi. Mendengar perkataan Alek, mereka semua pun tertawa termasuk Kain. Dan beberapa hari pun telah berlalu. Alek pun telah resmi diangkat sebagai baron yang diberi amanah untuk merawat kota Derinthel sebagai wakil wali kota di sana. Audiensi pemberian jabatan pun telah selesai dan kini Alek sudah resmi menjadi seorang baron. Lalu Dimension Gum pun mengadakan pesta. Ketika pengangkatan Alek, Jin dan Maria serta ibunya pun hadir jauh-jauh dari wilayah Gracia dengan menggunakan kuda cepat. Kain pun sempat menawarkan untuk menggunakan sihir transfer miliknya, namun Gum menolaknya karena perjalanan mereka juga akan menjadi pelajaran sebelum menjadi pemimpin kota. Dengan menunjukkan wajah mereka dan mengetahui sendiri situasi kota-kota di sekitarnya, itu juga merupakan tugas seorang bangsawan. Lagi pula, mereka tidak bisa terus-terusan mengandalkan Kain di setiap saat. Kain pun hanya mengangguk menyetujui argumen Gum tersebut. Jin dan Maria pun tiba di ibu kota sehari sebelum audiensi pengangkatan. Setelah menerima penjelasan dari Gum, Maria pun menangis meneteskan air matanya, dan ketika ia bertemu dengan Kain, ia pun langsung memeluk Kain. Maria juga sudah berusia 30 tahunan, namun kecantikannya masih belum menunjukkan tanda-tanda penuaan. Ketika Maria memeluk Kain dengan erat, hal itu pun membuat Kain terhimpit oleh opainya sehingga membuat wajah Kain menjadi agak memerah. Saat ini keluarga Silford pun sedang berkumpul di Mansion Gum untuk merayakan pesta. Semua orang pun memegang gelas mereka masing-masing dan Gum sebagai kepala keluarga Silford pun memberikan sambutannya dan memberi selamat kepada semua anak laki-lakinya yang telah menjadi bangsawan sejati. Setelah itu mereka pun bersulang. Hanya Raine dan Kain yang meminum jus karena mereka masih di bawah umur. Selain mereka berdua, semua orang pun tersenyum sambil mabuk dan Gum pun terlihat sangat bahagia. Perbincangan pun berlangsung dengan santai dan mereka pun tak merasakan aliran waktu yang terus berjalan. Kain pun kembali ke mansionnya dan duduk di hadapan meja kerjanya sambil tersenyum. Colin yang sedang bersiaga di samping pintu pun masuk ke ruangan lalu bertanya kepada Kain yang sedang tersenyum sendirian. Kain pun dengan lembut mengarahkan pandangannya ke arah salah satu sudut meja. Menyadari hal itu, Colin pun mengangguk. Kain dan Colin pun memandang ke arah salah satu sudut ruangan dan tersenyum. Beberapa hari pun berlalu dan Kain pun akhirnya punya waktu luang untuk berkunjung ke kota Derinthel. Kain pun datang dengan penuh senyum di wajahnya. Kain pun menyapa Alek dengan sambutan Tuan. Ketika Kain memanggilnya Tuan, Alek pun tersipu malu dan menggaruk pipinya. Kain pun tak menghilangkan senyuman dari wajahnya karena ia telah membawa sesuatu untuk kakaknya si Alek. Sambil tersenyum, Kain pun mengeluarkan setumpuk surat dari item box miliknya. Melihat Kain yang tiba-tiba mengeluarkan itu semua, Alek pun terkejut. Setelah bertanya tentang tumpukan surat itu, Kain pun menjawab sambil tersenyum dan mengatakan bahwa surat-surat itu adalah surat lamaran perjodohan untuk Alek. Kain pun telah mati-matian menulis surat balasan terhadap surat lamaran yang ditujukan untuknya karena kini ia sudah bertunangan dengan keluarga kerajaan dan keluarga Duke. Para bangsawan yang menerima balasan surat itu pun tak ada pilihan lain selain menyerah karena tak sanggup bersaing dengan keluarga kerajaan dan keluarga Duke. Namun karena saat ini Alek yang merupakan kakak Kain sudah dipromosikan menjadi seorang baron, kini semua perhatian pun beralih tertuju ke arah Alek. Karena putra pertama Gum, Jin, akan menjadi pewaris kekuasaan Margrave, sedangkan putra ketiganya Kain telah diangkat menjadi Earl meskipun masih muda, maka sudah jelas Alek yang merupakan putra kedua Gum sama berbakatnya dengan mereka. Kain pun menerima surat-surat itu dari para bangsawan dengan tersenyum agar Alek bisa merasakan penderitaan yang sama dengannya, dan Alek pun tak tahu bagaimana harus meresponnya. Nah,
Terkait penyerangan terhadap Shen, kerajaan Esford juga telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada kerajaan Marineford. Dalam surat itu dilaporkan bahwa sang kapten pengawal telah terlibat dalam kasus penyerangan sebagai klien dari misi pembunuhan sang Shen dan sedang ditahan di kerajaan Esford. Dan berkat penghancuran Dark Guild, telah ditemukan banyak sekali barang bukti tentang berbagai kasus dan telah terjadi banyak penangkapan bangsawan yang terlibat dalam kasus-kasus tersebut, sehingga kerajaan pun meminta mereka membayar denda karena para bangsawan itu telah memberikan quest kepada Dark Guild dan membayar mereka. Hinata pun telah dipersilahkan untuk tinggal di istana kerajaan sampai penjemput yang baru datang. Dan kini Kain pun sangat sibuk mempersiapkan pesta pertunangan yang akan segera dilaksanakan. Meskipun pertunangan itu adalah kehendak raja, namun Kain bertanggung jawab untuk mempersiapkan diri sebagai host. Jika bukan karena bantuan dari keluarga Silpot, tentunya Kain tidak akan selesai tepat waktu. Bahkan Gam pun juga harus mengirimkan orang untuk membantu. Tentang lokasinya, karena Kain akan bertunangan dengan Tuan Putri, tentu saja acara itu akan dilakukan di istana kerajaan. Terkait surat undangan, alamat pengirimnya pun harus dibuat salinannya. Untuk masalah itu, keluarga Jejarahan dan keluarga Duk serta Colin lah yang mengurus sebagian besarnya. Meskipun begitu, persiapan masih belum tampak akan selesai dan klien pun merasa sangat jenuh dengan persiapan yang tak ada habisnya itu. Karena jenuh, Kain pun meninggalkan persiapan menggunakan sihir transfernya dan langsung berpindah ke mansionnya di kota Drintel. Setelah menyapa Dermesia, Kain pun pergi tanpa banyak bicara menuju ke guild petualang. Karena saat itu sudah lewat tengah hari, para petualang di pusat kota pun sedang sepi. Meskipun begitu, ada beberapa kelompok yang bersantai dan menggenggam gelas mereka di bar. Kain pun menuju ruang kemeja resepsionis dan berbicara dengan salah satu seorang gadis resepsionis yang melayani Kain adalah sosok gadis yang tampak baru saja dewasa. Kain pun bertanya kepada gadis resepsionis itu di mana tempat monster yang banyak berkumpul. Meskipun Kain adalah seorang wali kota di kota Drintel dan baru saja diangkat menjadi Earl, bagi orang yang tidak mengenalnya, Kain pun tak lebih dari seorang anak kecil. Karena gadis resepsionis itu tidak mengenali Kain, maka ia pun berbicara layaknya berbicara kepada seorang anak kecil. Karena Kain masih kecil, gadis resepsionis itu pun tidak memperbolehkan Kain ke tempat yang berbahaya seperti itu. Gadis resepsionis itu malah menyarankan Kain untuk mencari quest di dalam kota saja. Gadis itu pun memberitahu Kain bahwa saat ini wali kota mereka sudah menambahkan quest-quest yang bisa dilakukan oleh anak-anak. Jadi dia pun menyarankan Kain untuk mengambil yang itu saja. Menurutnya, wali kota di sana benar-benar memikirkan tentang anak-anak dan para petualangnya. Dia nggak tahu nih bahwa Kain adalah wali kotanya. Resepsionis itu pun menjelaskan panjang lebar tentang kebaikan kota itu dengan penuh rasa bangga. Mendengar hal itu, Kain pun tersipu malu karena ia telah dipuji langsung di depan matanya. Sambil tersenyum, Kain pun menjawabnya dengan mengatakan bahwa dia tetap ingin mengalahkan monster. Resepsionis itu pun terus menawarkan quest lain karena merasa khawatir dengan Kain, sehingga Kain pun memerintahkan si gadis resepsionis itu untuk memberitahu ketua guild di sana bahwa dia sudah datang. Hanya itulah yang bisa diucapkan Kain yang sudah merasa lelah dengan percakapan itu. Namun si gadis resepsionis itu malah mengatakan bahwa ketua guild sangat sibuk dan tidak bisa melayani anak kecil. Kain pun menghela nafasnya dan meminta si gadis resepsionis itu untuk memanggil siapa saja yang ada. Gadis itu pun menolaknya karena menurutnya meskipun dirinya itu adalah orang baru di sana, namun itu sangat tidak sopan jika Kain ingin berbicara dengan orang lain saat ia sedang berbicara dengannya. Resepsionis itu pun sedikit marah dan wajahnya pun memerah yang membuat berdiri sambil memukul meja dengan ringan. Karena hal itu, wanita resepsionis lain pun sekilas menghentikan pekerjaan mereka. Tiba-tiba, kepala gadis itu pun ditempeleng dari belakang. Lantas gadis itu pun segera berbalik karena tiba-tiba kepalanya ditempeleng. Dan di sana ia pun melihat Letia, sang wakil ketua guild yang biasanya selalu berada di bagian paling dalam, sudah berdiri di hadapannya. Mengabaikan si gadis resepsionis yang kesal itu, Letia pun membungkuk kepada Kain sambil menyapa dan akan memandu Kain ke ruang tamu untuk dipertemukan dengan ketua guild. Letia pun memberi pesan kepada salah satu staf agar memanggil ketua guild. Resepsionis yang telah terabaikan itu pun terkejut melihat sikap Letia lalu bertanya dengan suara lirih tentang siapa sebenarnya Kain. Mendengar itu, ia menyebut Kain dengan sebutan Kain Kun.
Lagi-lagi kepalanya pun ditempeleng. Letitia pun menyerah menyaksikan si resepsionis itu yang kini terlihat hampir menangis, sehingga ia pun menjelaskan bahwa Kain itu adalah wali kota mereka yang bernama Earl Kain von Silvoth Drintel. Mengetahui kebenarannya itu, si resepsionis itu pun terkejut dan matanya pun terbuka lebar-lebar. Resepsionis itu pun mengatakan bahwa dia mengira wali kota Drintel itu adalah pemuda yang sering datang menemui kota guildnya. Lagi-lagi kepala gadis itu pun ditempeleng lagi. Letitia pun menjelaskan bahwa pemuda itu adalah Baron Alec yang merupakan kakak Kain yang menjabat sebagai wakil wali kota di sana. Letitia pun kembali menghadap Kain dan menundukkan kepalanya untuk minta maaf karena kurang mendidik resepsionis baru itu dan berharap Kain tidak akan menghukumnya. Letitia pun menyuruh resepsionis baru itu untuk menundukkan kepalanya juga. Ness pun menundukkan kepalanya mengikuti tekanan Letitia. Nah, nama resepsionis itu adalah si Ness. Kain pun tidak mempermasalahkannya karena bagi orang yang belum mengenalnya memang dirinya terlihat seperti anak-anak, dan Kain pun mengerti tindakan Ness juga karena Ness sangat mengkhawatirkannya. Kain dan Letitia pun meninggalkan Ness sang resepsionis dan menuju ke ruang tamu untuk menunggu Rixet. Staf lainnya pun menyediakan teh lalu menghidangkan sehidangan di hadapan Kain. Tak lama setelah itu pintu pun dibuka dan Rixet pun masuk dengan terburu-buru. Kain pun menghela napasnya karena akhirnya ia bisa masuk ke dalam topik utama pembicaraan. Kain pun mengungkapkan niatnya untuk melakukan penaklukan monster, sehingga Kain pun bertanya kepada Letitia apakah ada tempat yang bagus. Karena Kain itu peringkat A, Letitia pun menyarankan dungeon untuk Kain. Mata Kain pun berbinar mendengar kata dungeon, karena sebelumnya Kain memang sudah mengetahui bahwa di dekat kota Drintel ada sebuah dungeon. Namun karena terlalu sibuk, ia pun melupakan tentang hal itu, dan dalam benaknya Kain pun telah membuat keputusan untuk pergi ke dungeon. Kain pun mengatakan kepada Letitia dan Rixet bahwa ia akan menuju ke dungeon, dan Letitia pun segera meninggalkan mereka untuk mengambilkan peta. Dan selama menunggu, Kain dan Rixet pun saling berbincang-bincang. Setelah menerima peta, Kain pun segera meninggalkan ruang tamu, dan ketika bertemu dengan Ness di meja resepsionis, Ness pun buru-buru bangkit dan menundukkan kepalanya. Kain pun membalasnya dengan melambaikan tangannya sambil tersenyum lalu pergi meninggalkan guild. Karena Kain berjalan menyusuri kota, ia pun terus berjalan dengan penuh semangat tanpa ada orang yang menyadari bahwa dirinya adalah seorang wali kota. Ketika Kain mencium aroma yang menggoda dari lapak penjualan sate, ia pun kembali membeli beberapa. Saat Kain sampai di gerbang dengan perasaan yang damai, para penjaga yang sudah mengetahui tentang identitas Kain pun menjadi agak gugup. Dan Kain pun meninggalkan gerbang sambil melambaikan tangannya ke belakang. Dari gerbang barat kota Drintel, Kain pun berjalan lurus ke arah hutan di sebuah jalan berbatu yang terbentang sepanjang 2 km. Meskipun kota telah berkembang, itu tetaplah kota petualang. Melalui jalan yang telah diperbaiki itu, banyak perusahaan yang lewat untuk membawa barang-barang hasil buruan para petualang dari pintu masuk hutan. Di pintu masuk hutan telah dipasang pagar menyerupai benteng sederhana, dan di sana lah kereta-kereta berkumpul. Di sana ada juga tempat istirahat dan kantor cabang guild jika terjadi keadaan darurat. Hal itu juga merupakan hasil kebijakan yang dibuat oleh Kain untuk menarik minat para petualang ke kota. Untuk bisa menuju ke dalam hutan dan dungeon, seseorang harus mendaftar terlebih dahulu di guild. Hal itu bertujuan agar mereka dapat dengan mudah mencari orang yang hilang serta mendata siapa saja yang keluar masuk. Itu adalah hal yang diputuskan setelah Kain berdiskusi dengan guild, karena tidak semua orang dapat kembali dengan selamat dengan kemungkinan hilang ataupun meninggal di dalam. Itu adalah hal yang tidak bisa dihindari oleh para petualang. Lalu Kain pun mulai memasuki benteng dan terlihatlah beberapa petualang yang berkumpul untuk membawa bahan-bahan monster. Ada juga yang sedang makan setelah menyelesaikan penjelajahan mereka. Kain pun segera menuju ke meja resepsionis guild cabang dan melakukan pendaftaran sesuai prosedur yang berlaku. Resepsionis yang ada di guild cabang itu pun tampak tidak mengenal Kain, sehingga pada awalnya ia pun menolak untuk membiarkan Kain masuk ke hutan sendirian. Namun setelah ditunjuk kartu guild berwarna keemasan milik seorang petualang rank A, resepsionis itu pun segera menyiapkan administrasinya dengan terburu-buru. Ada juga beberapa di antara petualang yang sedang makan yang melirik dengan tajam setelah mendengar bahwa seorang anak kecil yang ingin masuk ke dalam dungeon sendirian. Namun bagi petualang itu adalah tanggung jawab masing-masing, sehingga tak pantas bagi mereka untuk mengeluh. Kain pun tampak tak membawa barang apapun. Dia hanya menggunakan armor kulit dan sebuah pedang di pinggangnya. Hal itu pun tampak sedikit mengherankan bagi orang-orang di sekitarnya.
Dan salah satu orang dari sebuah party pun datang menghampiri Kain dan menyarankan Kain untuk menerima quest di dalam kota saja. Dia adalah seorang pemuda yang tampak berusia di pertengahan 20-an tahun. Dengan sebuah longsword di pedangnya, Kain pun menjawab petualang itu dengan senyuman dan berterima kasih karena sudah mengkhawatirkannya. Lalu Kain pun melanjutkan perjalanannya ke dalam hutan. Meskipun itu adalah hutan, di sana telah dibuat tanda jalan menuju ke dungeon. Jadi tak akan ada yang tersesat, terlebih lagi jika itu hanyalah monster biasa. Itu bukanlah halangan bagi Kain, jadi Kain pun hanya berjalan dengan santai. Kini di hadapan Kain telah ada sebuah gua yang dikelilingi oleh batu yang tampak seperti sebuah reruntuhan situs kuno. Dan Kain pun merasa sangat bahagia melihat dungeon untuk pertama kalinya. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasan kali ini. Di video selanjutnya kita akan berfokus dengan Kain yang memasuki dungeon. Oke, sampai di sini dulu untuk video kali ini dan see you.